Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lolita Ronanggraini dengan NIM akhiran 331 bersama dengan rekan saya Miranda Moralis dengan NIM akhiran 273 akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap benda. Perkenalkan, nama saya Miranda Moralis dari kelas E dengan NIM 273. Yang pertama yaitu tentang pencurian. Pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Pencurian ini memiliki dua unsur dalam pasal 362, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektifnya yaitu unsur kesengajaan, yaitu mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Unsur objektifnya ada barang siapa, ada mengambil, yaitu memegang barang di luar kekuasaan pemiliknya, dan suatu barang tidak hanya mempunyai nilai, dan barang itu tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, dan kemudian barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur yang terakhir yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Jenis pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 diancam pidana paling lama 7 tahun. Contoh jenis-jenisnya yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu bencana alam, pencurian di waktu malam hari dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan juga pencurian dilakukan dengan merusak sesuatu gitu ya. Contoh kasusnya yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 164 pidana B 2018, terdakwa menduplikat kunci motor kemudian digadaikan dan dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP dan dipenjara selama 1 tahun 3 bulan. Unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut apa? Yaitu yang pertama mengambil suatu barang, yaitu dengan cara didorong atau diduplikat. Kemudian yang kedua, unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu motor yang dicuri itu adalah milik orang lain. Yang ketiga, dengan maksud akan memiliki barang melawan hak, yaitu barang tersebut dikuasai lalu digadaikan seolah itu miliknya sendiri. Yang kedua yaitu penggelapan. Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana pengendalian atas barang tersebut berada di atas tangan pelaku dan penguasaannya. Isi pasal dari 372 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal tindak pidana penggelapan ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektifnya itu kesengajaan, mengetahui dan menghendaki. Unsur objektifnya ada barang siapa, ada dengan sengaja dan melawan hukum. Ketiga, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain. Yang keempat, barang tersebut ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan yaitu tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, tindak pidana ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lainnya, yang kemudian tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Contoh kasusnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 287 pidana B tahun 2013, yaitu penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga yang diatur dalam pasal 372 Jungto 376 KUHP dan diakui hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, yaitu masalah pemindahan uang dari korban, yaitu ayah terdakwa, memberikan sejumlah uang 1 miliar untuk dimasukkan ke rekening korban, tetapi terdakwa, yaitu anak dari istri keduanya, memasukkan uang tersebut ke dalam rekeningnya sendiri. Kemudian yang ketiga tentang penadahan. Penadahan ini diatur dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900.000. Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
Elemen penting pasal ini yaitu terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, dan termasuk tindak pidana formil sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Unsur subjektif dari tindak pidana penadahan ini yaitu ada barang siapa, ada unsur perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, dan menerima. Kemudian unsur dengan mengharapkan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikannya. Unsur objektifnya itu suatu benda atau barang. Ada dua macam perbuatan penadahan. Yang pertama, penadahan yang menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar. Yang kedua, penadahan yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikannya, dan mengangkut. Contoh kasusnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 378 pidana B tahun 2015, terdakwa Jodik melakukan tindak pidana penadahan, dijatuhkan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara bahwa terdakwa yaitu membeli, menjual suatu barang yang diduga hasil kejahatan dilihat dari cara dibelinya benda tersebut, yaitu membeli barang hasil kejahatan penadah. Yang keempat, tindak pidana pemalsuan, yaitu kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang tampak seolah-olah benar adanya. Jenis-jenis tindak pidana pemalsuan ini ada sumpah palsu, diatur dalam pasal 242. Kemudian yang kedua, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, diatur dalam pasal 244 sampai 252. Yang ketiga, pemalsuan materai dan cap merek, diatur dalam pasal 253 sampai 262. Yang kemudian pasal surat, yaitu diatur dalam pasal 263 sampai 276. Dan kemudian laporan palsu atau pengaduan palsu. Unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan yang pertama yaitu suatu surat yang dapat menghasilkan suatu hak, suatu perjanjian utang atau diperuntukkan sebagai bukti kejadian. Kedua, membuat surat palsu. Ketiga, tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain. Yang keempat, dapat membuktikan kerugian. Contoh kasusnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 71 pidana B tahun 2005, terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT palsu atau dipalsukan dengan mengubah data di dalamnya, dijatuhkan pidana pasal 263, diancam pidana penjara selama 6 bulan. Perbedaan dari masing-masing tersebut yaitu yang pertama, pencurian. Kalau pencurian itu mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, seolah-olah itu jadi miliknya sendiri. Sedangkan penggelapan itu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangannya pelaku, tidak dengan jalan kejahatan. Sedangkan penadahan, dikatakan penadahan berarti barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Yang kemudian pemalsuan, kalau pemalsuan ini perbuatan meniru benda atau dokumen yang sama, maksudnya seolah-olah dokumen dan data itu sama, dan itu dimaksud penipu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerasan, pengancaman, penghancuran, dan pengerusakan. Yang pertama, pemerasan. Pemerasan ini merupakan salah satu tindak pidana umum yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyakan orang itu sendiri atau kepunyakan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Rasa kekerasan yang terdapat dalam pasal 368 itu bisa diartikan, bisa kita lihat di dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam artian daripada melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah,
misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang membuat orang itu terkena tindakan kekerasan, itu merasa sakit yang teramat sakit. Yang dimaksud tidak berdaya dalam pasal 89 KUHP ini mengenai kekerasan, yaitu artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun terhadap pelaku. Misalnya, orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar karena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidakberdayaan dalam kekerasan di dalam pasal 89 KUHP. Dan frasa memaksa orang dengan kekerasan, yaitu frasa memaksa, di situ ada frasa memaksa, di situ artinya melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh pelaku ini. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 368 KUHP ayat 1 ini, yang pertama itu ada unsur subjektif. Di situ ada frasa barang siapa yang artinya adalah orang atau sekelompok orang. Dan juga ada unsur objektif, yaitu ada unsur perbuatan yang meliputi yang pertama bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang kedua dengan cara melawan hukum, yang ketiga memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Yang kedua ada pengancaman. Pengancaman ini merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam pasal 369 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan mencemar atau mencemar dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyakan orang itu atau kepunyakan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Yang dimaksud dalam pasal 369 ini, pemerasan itu dilakukan dengan menggunakan paksaan, akan mencemarkan nama baik dengan lisan maupun dengan surat, atau akan membuka rahasia yang dimiliki oleh si korban. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 369 ayat 1 KUHP ini, yang pertama itu ada unsur subjektif yang berupa frasa barang siapa yang merujuk pada seseorang atau sekelompok orang. Dan yang kedua itu ada frasa objektif, yaitu ada unsur perbuatan yang meliputi menguntungkan diri sendiri, melawan hukum, dan memaksa orang dengan ancaman akan mencemar atau mencemar dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Biasanya kasus dalam pengancaman ini itu ada pada hacking atau peretasan, yang mana terkadang pelaku itu menemukan foto atau video milik korban di akun sosial media yang pelaku hacking ini. Biasanya pelaku ini meminta tembusan finansial atau meminta korban untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pelaku, dengan ancaman apabila korban ini tidak mengikuti kemauan atau permintaan daripada pelaku ini, maka pelaku ini akan mengancam menyebarkan video rahasia atau video pribadi milik korban ke media sosial. Pemerasan dengan pengancaman ini itu, yang pertama pada tindak pemerasan itu pemaksaan dilakukan secara atau dengan melakukan kekerasan secara fisik seperti yang sudah saya jelaskan, yang terdapat dalam pasal 89 KUHP. Yang dimaksud dengan kekerasan itu seperti apa, sedangkan pengancaman ini dilakukan dengan secara lisan atau tertulis, atau akan mengumumkan atau akan menyebarkan suatu rahasia milik si korban. Dan dalam pengancaman ini itu termasuk dalam delik aduan, yang mana hanya bisa diproses jika korban membuat laporan atau membuat pengaduan. Yang ketiga itu ada penghancuran dan pengrusakan. Dalam KBBI, kata penghancuran itu termasuk dalam kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda
yang bermakna proses perbuatan dan cara menghancurkan. Maksud dari penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Tindak pidana pengerusakan dan penghancuran ini diatur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja atau dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Supaya pelaku dapat dihukum menggunakan pasal 406 ayat 1 KUHP ini, yang pertama harus dibuktikan dulu bahwa terdakwa telah menghancurkan, merusakkan, membuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. Yang kedua, bahwa penghancuran dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang ketiga, bahwa barang itu sebagian atau sama sekali menjadi kepunyaan orang. Perbedaan menghancurkan atau merusak barang itu, kalau merusak barang itu hanya merusak sementara, atau dapat saya katakan pengerusakan barang tersebut masih bisa diperbaiki lagi sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti semula. Contohnya, ketika si A merusak mobil si B karena merasa tidak senang dengan si B, tetapi mobil itu masih bisa diperbaiki sehingga dapat digunakan seperti semula. Itu yang dimaksud dengan pengerusakan barang. Tetapi kalau penghancuran barang, yaitu pengerusakan barang yang tidak dapat diperbaiki sama sekali, atau dapat saya katakan membinasakan suatu barang. Misalnya membanting cangkir atau merusak barang-barang yang tidak dapat diperbaiki kembali. Unsur yang terdapat dalam pasal 406 ayat 1 ini, yang pertama ada unsur objektif, yaitu unsur perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai dan menghilangkan. Objeknya itu adalah suatu benda yang seluruh atau sebagian milik orang. Sedangkan unsur subjektifnya itu ada dengan sengaja dan dengan melawan hukum, dan ada frasa barang siapa yang ditujukan atau diartikan untuk orang lain atau sekelompok orang. Demikianlah penjelasan tentang kejahatan harta benda dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.